dan memintanya untuk berkomunikasi langsung dengan Lon Scott. Kemudian Lon Scott pun mengangkat, dan disitulah Bob Lee memperingatinya jika ia akan segera tahu balasan setelah apa yang pernah ia lakukan. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas series yang berjudul Shooter, yang dimana series ini menceritakan seorang penembak jitu yang bernama Bob Lee Swagger. Ia merupakan seorang marinir yang telah menyatakan dirinya pensiun dan mulai kembali membangun kehidupan yang baru bersama keluarga kecilnya, jauh dari hingar-bingar kota. Lalu pada suatu hari temannya datang menemui Bob. Ia meminta bantuan untuk mencegah pembunuhan Presiden Amerika Serikat. Namun ketika dirinya membantu, ternyata ia dijebak oleh teman lamanya yang menyebabkan kehidupan Bob berbalik 180 derajat. Mau tahu gimana keseruan seri Shooter kali ini? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Setelah meminta bantuan pada Memphis untuk menolongnya, akhirnya Memphis pun tiba dan bertemu dengan Bob Lee di tempat pengintaian. Sementara itu, setelah gagal merayu Lon Scott, Jack Penn menelpon Grigory Krukov untuk menawarkan flash disk Annex B dengan harga $10 juta ditambah berlian. Grigory memiliki pemikiran yang sama dengan Lon Scott, yaitu harga yang diberikan terlalu mahal. Namun di sini Jack Penn melakukan sebuah pergerakan, di mana ia menyuruh Grigory untuk menelponnya pada jam 12 jika tertarik dengan flash disk Annex B. Lalu ia pun menutup teleponnya. Saat sedang mengintai, Memphis tiba-tiba ditelepon oleh Howard yang memberikan informasi jika perusahaan Anhur memiliki landasan udara pribadi di Langley Falls. Sementara itu, Bob Lee melihat Lon Scott telah bergerak dan Memphis sudah mengetahui kemana ia akan bergerak. Lalu mereka berdua pun mengintai pergerakan Lon Scott ke sebuah bandara. Setibanya di sana, mereka langsung melihat kedatangan beberapa target mereka. Di antaranya Hakme Akum dan Grigory Krukov, serta dilengkapi keamanan yang sangat ketat. Saat melihat kesempatan, sebuah mobil tiba-tiba saja menghampiri kerumunan tersebut, dan Bob Lee menaiki mobil itu untuk mendekat agar ia bisa menguping pembicaraan mereka. Sementara Memphis mengintai dari kejauhan. Setelah Bob Lee mendekat, ia menguping pembicaraan antara Lon Scott, Meakum, dan Grigory, di mana mereka membahas tentang Payne yang menginginkan 10 juta agar ia bisa melepas flash disk Annex B. Awalnya Grigory cukup ragu, tetapi Lon Scott dan Meakum mencoba meyakinkannya untuk membayar uang 10 juta tersebut pada Payne. Karena jika ia bocorkan, maka akan ada penyelidikan berlanjut serta tank NATO di perbatasan miliknya. Akhirnya Grigory pun memikirkan terlebih dahulu kesepakatan tersebut dan pergi dari sana. Saat pembicaraan selesai, Bob Lee kembali menemui Memphis dan mengatakan jika ia akan membuat mereka semua bermusuhan, seperti taktik yang ia gunakan di Afghanistan. Kemudian mereka berdua pergi ke toilet, tempat Grigory menginap. Lalu ia mengintai kamarnya dan terlihat sudah merencanakan sesuatu. Lalu saat tiba di depan kamarnya, Memphis pun mengetuk pintu kamar milik Grigory dengan dalih sebagai pembersih kamar. Grigory pun menyuruh anak buahnya untuk membukakan pintu. Tetapi saat ia memegang gagang pintu tersebut, tiba-tiba saja ia tersetrum. Dan Memphis beserta Bob Lee langsung mendobrak pintu serta melumpuhkan seluruh penjaga Grigory. Namun sepertinya mereka lengah. Saat berhasil menawan Grigory, tiba-tiba saja muncul satu lagi pengawal dari Grigory yang langsung menodongkan senjata pada Memphis. Akhirnya, karena tak bisa berbuat banyak, Bob Lee pun menyerahkan pistolnya dan langsung berunding dengan Grigory. Di mana Bob Lee mengatakan jika ia sudah tahu bahwa Payne memerasnya. Maka dari itu saat Grigory menyerahkan uang pada Payne, ia akan membunuhnya, sekaligus bersama Meakum dan Lon Scott. Tetapi Grigory tak percaya begitu saja, karena ia mengetahui bagaimana latar belakang Memphis sebagai FBI. Maka dari itu, ia menyuruh Memphis terlebih dahulu untuk menelpon Howard dan meminta berkasnya di departemen luar negeri. Memphis pun menelpon Howard dan meminta berkas milik Grigory Krukov. Namun rupanya Howard sudah mengetahui jika Memphis sedang berada di situasi sulit. Howard pun menjawab kalau Memphis sedang diskors dan ia memintanya untuk berhenti menelponnya. Setelah mendapat jawaban langsung, barulah Howard percaya dan mau bernegosiasi dengan Bob Lee,
di mana Grigory Krukov akan memberikan 10 juta dolar pada Bob Lee, asalkan ia bisa membunuh Jack Penn, Hugh McComb, dan Lon Scott. Sementara ia akan mendapatkan Annex B. Kesepakatan pun terjadi, dan setelah itu Bob Lee serta Memphis pergi dari hotel. Kemudian scene berpindah pada Jack Penn yang baru saja keluar dari pasokan komando militer untuk mengambil barang miliknya. Saat ia baru saja memasuki mobilnya, tiba-tiba Isaac menodongkan senjata padanya dan meminta flash disk yang berisi Annex B tersebut. Namun, Jack Penn tak sebodoh itu, karena ia berkata jika dirinya tak membawa flash disk tersebut. Isaac semakin meyakinkan ancamannya dengan menembakkan senjata yang ia pegang pada bagian bawah mobil. Tetapi Jack Penn kembali membalikan keadaan dengan mengatakan jika ia mati maka Isaac akan diburu oleh orang Rusia. Karena kalau dirinya mati maka flash disk Annex B tak akan ditemukan. Mendengar hal tersebut, Isaac pun mengurungkan niatnya dan pergi dari mobil Jack. Sementara itu, sebelum menghadapi tantangan yang lebih berat, Memphis belajar untuk menembak menggunakan senapan. Tentunya dilatih oleh salah satu penembak jitu terbaik, yaitu Bob Lee Swagger. Setelah belajar seharian, Memphis pun langsung dituntut untuk melakukan pekerjaannya. Kali ini, Bob Lee akan menghampiri Lon Scott di kediamannya yang memiliki keamanan ketat. Oleh karena itu, ia akan mengganti sekring listrik sekitar rumah milik Lon Scott dan akan menyusup. Sementara, Memphis mempunyai tugas untuk menembak propana agar meledak. Akhirnya Bob Lee pun memercikan api tepat di depan tangki propana. Dan saat tangki tersebut mengeluarkan api, Memphis langsung menembaknya. Lalu, seketika ledakan terjadi dan keamanan berfokus pada kebakaran tersebut. Setelah keamanan lengah, Bob Lee menyusup dan berhasil menemukan Lon Scott. Ia langsung menodongnya dengan senjata dan menggeledahnya. Kemudian, ia mengatakan jika dirinya sudah mengetahui bahwa Krukov akan membayar Penn. Namun, Lon Scott tak percaya begitu saja dan mengira itu adalah jebakan. Tetapi Bob Lee langsung mengeluarkan rekaman suara Krukov yang mengatakan jika dirinya bisa mendapat 10 juta dolar apabila berhasil membunuh Meakum, Lon Scott, dan Jack Penn. Bukannya merasa terancam, Lon Scott justru membandingkan dirinya dengan Bob Lee, di mana ia telah memenangkan beberapa kejuaraan, bahkan tak melihat kehadiran Bob Lee di final. Disitulah titik balik Bob Lee, di mana ia mengatakan jika dirinya adalah penembak runduk, sementara Lon Scott hanyalah penembak jitu. Ia menantang Lon Scott untuk menembak di saat melihat temannya yang sedang terluka. Bom ada di mana-mana dan peluru terus menyerang. Akhirnya Lon Scott terdiam dan Bob Lee pun pergi dari kediamannya. Kemudian scene berpindah pada Julie yang memutuskan untuk berpindah dari rumah kakaknya menuju tempat lain dengan membawa Mary. Ia pun berterima kasih pada kakaknya karena telah mau menampung dirinya saat situasi sedang sulit. Akhirnya Julie pun pamit. Tetapi tak lama setelah kepergian Julie, tiba-tiba saja sekelompok orang mendatangi rumah kakaknya untuk menawarkan sejumlah uang agar Julie mau diwawancarai. Tetapi kakaknya bersikeras untuk menolak tawaran tersebut dan menyuruh mereka semua pergi. Akhirnya, salah satu orang merangkak ke belakang halaman dan mencurigai jika Julie telah pergi. Lalu ia kembali ke rumah kakaknya dan mengatakan jika ia mengetahui Julie telah pergi. Karena mereka sia-sia, kakaknya pun mempersilahkan orang-orang itu untuk masuk. Namun rupanya, salah satu di antara mereka berhasil mencuri beberapa data yang berada di ponsel milik kakak dari Julie. Sementara di satu sisi Bob Lee dan Memphis telah siap mengintai pertemuan antara Krukov, Meakum, Lon Scott, dan Penn. Namun sebelum pertemuan itu terjadi, Krukov ternyata meminta bantuan Isaac untuk melindunginya. Dengan imbalan beberapa berlian, Isaac pun mencapai kesepakatan dengannya. Pertemuan pun dimulai di mana Jack Penn sudah hadir dan meminta bayaran yang telah mereka sepakati. Kemudian, Krukov pun menyuruh anak buahnya untuk memberikan beberapa berlian beserta uang 10 juta dolar pada Penn. Saat sedang mengintai, ternyata Bob Lee melihat Isaac yang juga sedang mengincar dirinya. Akhirnya ia pun berubah posisi dan menyuruh Memphis untuk tetap melakukan tugasnya. Setelah Penn menerima imbalannya, Krukov meminta flash disk Annex B yang ia miliki. Tetapi Penn berkata jika ia akan menelpon saat sudah berada di pesawat. Lalu tiba-tiba tembakan yang Memphis lakukan melesat hingga mereka harus berlindung. Dan keamanan dengan sigap melindungi Krukov. Sementara Jack Penn berhasil kabur terlebih dahulu. Di satu sisi, Lon Scott telah siap dengan senapan andalannya. Tetapi rupanya ia sudah mengetahui jika perbuatannya itu bukanlah dari Bob Lee. Lalu ia pun pergi dari hangar tersebut.
Sementara saat Krukov telah sendiri karena pengawalnya telah berhasil Memphis lumpuhkan, Ishak mendatangi Krukov untuk meminta alat pelacak berlian yang telah ia simpan di dalam kantong berlian tersebut. Akhirnya Krukov memberikan alat pelacak tersebut dan Ishak pergi. Setelah Pen berhasil kabur, ia pergi ke pasokan komando militer untuk mengambil flash disk Annex B yang ia simpan di temannya. Kemudian, setelah ia mengambil flash disk tersebut, ia berencana untuk pergi. Tetapi, tiba-tiba Bob Lee datang dan langsung menghajarnya hingga terkapar. Bob Lee langsung mengambil berlian beserta flash disk Annex B yang saat itu sedang ia pegang. Lalu Bob Lee pun pergi. Annex B hilang dan berlian pun raib. Jack Pen langsung menemui Meakum dan Ishak untuk memberitahu hal itu. Meakum pun sudah mengetahui jika pelakunya pasti adalah Bob Lee. Ia langsung melapor Lance Scott dan mengatakan jika Annex B telah diambil oleh Swagger. Sementara di satu sisi Bob Lee kembali menemui Memphis. Namun kini mukanya sangat kesal karena ia telah membunuh orang yang tak bersalah dengan sadis. Tetapi Bob Lee mencoba meyakini jika hal tersebut adalah hal yang lazim dalam perang. Tetapi Memphis tak menganggap hal tersebut seperti perang, namun Bob Lee menganggapnya itu sebagai perang. Lalu Bob Lee pun pergi meninggalkan Memphis yang masih merasa kesal. Kemudian scene berpindah pada Julie dan Mary yang telah berada di suatu rumah. Namun lagi, mereka berdua masih belum aman, karena tiba-tiba saja sekelompok orang mengetuk pintu rumahnya dan Julie langsung menyuruh Mary untuk bersembunyi di kolong kasurnya. Julie pun langsung menyiapkan pistol miliknya dan keluar, tetapi rupanya ia dengan mudahnya dilumpuhkan. Sementara itu Bob Lee mencoba menelpon Julie yang belum ia ketahui jika Julie telah diculik. Bersambung.